Ruwah itu aslinya bahasa Arab, aslinya arwah atau roh. Ini bulan roh. Maka siapapun kita yang punya orang tua atau saudara, ada tradisi yang baik yang dibangun oleh ulama ussalaf ahlus sunnah wal jamaah ala tariqah an-nahdiyah. Apa? Kalau mau Ramadan kirim doa. Maka Pak RW hari ini khususnya ruahan kirim arwah, khususnya Bapak Haji Suryadi bin Reja dan arwah-arwah yang lain. Tentu komunitas muslimin muslimat juga sama. Saya juga haul almarhum bapak saya kasih tahu Bapak Haji Suryadi Kerja, dan juga selamatkan sekaligus selamatkan ananda tadi perguruan saudara yang insya Allah hari Jumat itu akan diberikan, dan juga tanggal 26 ini di masjid ini juga dilakukan silaturahmi antara kita warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan kelihatan ada orang gitu Bu ya. Bismillah. Innal hamdalillah al-qail fi kitabihil karimi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala an-nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah illa anna abawahu yuhawidanihi aw yumassiranihi aw yumajjisanihi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'du. Ibu bapak hadirin wal hadirat, pecinta majelis taklim Al-Ikhlas area Mall Season City, Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Yang saya hormati Ketua RW 05 sekaligus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas beserta Ibu Hajah Erniwati sekaligus Ketua Majelis Taklim Ibu-ibu yang pada hari ini punya hajat. Pertama, hajatnya adalah minta doa restu bahwasanya esok pagi akan mengkhitan putra tercinta atas nama Raden Perwira Dirgantara. Mudah-mudahan proses khitannya lancar, selamat, tanpa ada halangan satu apapun. Yang kita hormati dan kita muliakan penceramah kita dari kota Bogor. Bogor Ustadz ya? Dari Bogor. Terkenalnya Bapak Ustadz Ugon atau Ki Wiro Sableng. Mungkin kalau usia ini Wiro Sableng pada tahu. Wiro Sableng gitu ya, tahu. Punya guru namanya Sinto Gendeng.
punya musuh yang paling berat namanya Pangeran Matahari. Karena saya dulu pecinta bacaan-bacaan Wiro Sableng. Lah sekarang ketemu Wiro Sableng beneran. Sableng itu kalau dalam bahasa Jawa namanya gendeng. Gendeng itu namanya gila. Tapi mudah-mudahan ini bukan gila. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu majelis taklim di sini hadir beberapa majelis taklim ini. Terutama Ibu Ustazah Hajah Tati, Ibu Hajah Sumarni, semua ini yang hadir. Di sini ada tamu undangan jauh nih, LMK ini. LMK Kalianyar, LMK Jembatan Besi, ada dari Angke juga ini. Istri dari sahabat saya Pak RW Cecep. Terus mana lagi yang jauh, dari mana ini? Ibu Rumsi, mana Ibu Rumsi? Saya kalau nggak ngeliat Ibu Rumsi itu nggak puas. Oh ada ya, ada. Karena kalau ngeliat Ibu Rumsi kayak ngeliat ibu saya. Baik, kita langsung. Hari ini acaranya ada 3 Bu. 1. Ada 4 malah ini. Yang pertama doa untuk khitan. Yang kedua kirim arwah ruahan. Yang ketiga penutupan pengajian. Yang keempat menyongsong bulan Ramadan. Ustadz milih yang mana Ustadz? Ini soalnya 4 ini. Serius. Bahas khitan, kedua bahas ruahan, ketiga penutupan. Nah kalau penutupan saya. Lah nyongsong Ramadan urusan Ustadz ya. Baik, saya tak bahas yang pertama. Tapi sebelum bahas yang pertama, karena ini bulan Sya'ban, baginda Nabi menyampaikan begini ibu-ibu. Ketika ada orang yang mau baca sholawat di bulan Sya'ban, maka Allah menciptakan satu malaikat, yang malaikat itu gedenya ketika sayap dihentangkan, ujung wetan ujung kulon itu ketutup, ini alam semesta. Maka ketika ibu-ibu baca sholat, faidah sholal abdu alayya, ketika baca sholawat kepadaku, maka Allah perintahkan malaikat itu untuk mandi di lautan yang sangat luas. Setelah basah semua sayapnya, disuruh membentangkan oleh Allah, maka akan turunlah tetesan-tetesan air itu, dan setiap satu tetesnya akan menjadi malaikat, dan malaikat itu akan mendoakan minta ampunan dosa kepada Allah bagi ibu-ibu yang membaca sholawat. Sekarang sholawat bersama bareng-bareng. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah Muhammad. Ibni Abdillah Muhammad, Ibni Abdillah Muhammad, Ibni Abdillah. Sholawat kepada Nabi, salam kepada Nabi, sholawat kepada Nabi, salam kepada Nabi, akan menjadi sebab turunnya ridha ilahi, akan menjadi sebab turunnya ridha ilahi. Lagi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah Muhammad, Ibni Abdillah Muhammad, Ibni Abdillah Muhammad, Ibni Abdillah Muhammad, Ibni Abdillah
Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, tema pertama khitan. Kalau ada pertanyaan ibu bapak, yang namanya khitan itu wajib apa sunnah ibu-ibu? Ibu, khitan wajib apa sunnah? Wajibnya untuk laki-laki saja atau untuk perempuan? Kok beda-beda jawabannya? Perempuan wajib apa tidak? Hah? Sunnah. Tapi udah pada dikhitan belum ibu-ibu ini? Nanti saya mau tanya sama suaminya. Suami LMK RW 02 kaliannya mau saya tanya suaminya. Mas, istri sampean sudah dikhitan belum? Aduh, ngeceknya bagaimana Pak Ustadz? Wah, itu urusan sampean. Hah? Kalau mahal. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang namanya khitan itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan itu muskil. Ada yang wajib, ada yang mubah. Nah, ketika bicara khitan, ini sebenarnya nginduknya kemana, apa tujuannya? Tujuan yang pertama, kalau menengok ayat tadi yang saya baca, summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Muhammad, aku wahyukan kepadamu Muhammad untuk mengikuti milah Ibrahim, untuk ngikutin agama Nabi Ibrahim. Maka ibu, orang yang pertama kali dikhitan itu adalah Nabi Ibrahim alaihis. Dalam hadisnya, ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu samanina sanatan bil qadum. Nabi Ibrahim dikhitan itu bu umurnya 80 tahun. Jadi umur 80 tahun baru dikhitan. Itu kira-kira pisaunya mempan enggak, itu saya enggak tahu. Dan kata-kata khitan Nabi Ibrahim bil qadum. Qadum ini ada yang mengatakan dengan kampak, ada yang mengatakan itu desa qadum. Tapi yang banyak menyampaikan ini adalah dengan kampak. Jadi Nabi Ibrahim dikhitan itu dengan kampak ibu-ibu. Kampaknya bikinnya bukan dari besi, tapi dari batu. Dan itu khitan sendiri. Kalau besok Raden, ini yang khitan Pak Dokter. Tadi malam tuh saya bu ngobrol dengan Pak RW di sini sampai jam 1:30. Pengennya Pak RW, Raden Perwira Dirgantara ini besok yang mengkhitan harus disentuh oleh dokter yang Islam. Tidak mau disentuh oleh dokter yang non-muslim. Karena khitan itu ajuran agama Islam, maka disentuh dengan dokter yang Islam, tentu dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim. Emang kenapa Pak RW? Saya tanya begitu. Takutnya Ustadz, dokternya yang non muslim ketika mengkhitan dia sendiri tidak khitan. Jadi nggak paham. Nanti kalau yang mengkhitan belum dikhitan, takutnya kebablasan. Ini kucingnya ikut ngaji gitu. Gara-gara ada Mas Wiro Sableng itu kucingnya ngaji. Itu yang pertama. Jadi besok nih saudara Ananda tercinta Raden yang khitan muslim. Nah ini kembali, apa sih tujuannya saja? Tujuannya pertama ngikutin aturan agama, karena Nabi diperintahkan ikutin Muhammad yang namanya agama Ibrahim, diantaranya khitan. Maka umat Islam diwajibkan khitan. Tujuan kedua dalam kajian fikih ibu-ibu, punten, kalau laki-laki habis buang air kecil kok belum dikhitan, maka akan hamlun najasah, akan ada najis. Maka kalau tidak dikhitan, ada najis, sholatnya tidak sah. Yang ketiga,
itu tentu menjadi aturan agama, berharap ketika anak ini suci dari najis, anak ini ke depan akan menjadi anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang takwa kepada Allah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya robbal. Maka doa kita hari ini khususnya untuk Raden Perwira Dirgantara, olehnya besok dikhitan lancar dan menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua, bijahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya saya naik yang kedua. Kirim arwahnya Pak RW kepada almarhum Bapak Haji siapa Pak RW? Haji Suryadi bin Reja. Haji Suryadi bin Reja ya. Reja ya. Beliau kirim arwah. Lah sekarang begini Bu. Ini kalau terkenal bulan Sya'ban. Kalau di Jawa namanya bulan ruah, ngoten nggih Bu Ati nggih. Yang namanya bulan ruah ini ada tradisi nyekar. Ada tradisi kirim doa menjelang Ramadan. Ruah itu aslinya bahasa Arab, aslinya arwah atau roh. Ini bulan roh. Maka siapapun kita yang punya orang tua atau saudara, ada tradisi yang baik yang dibangun oleh ulama ussalaf ahlus sunnah wal jamaah ala tariqah an-nahdiyah. Apa? Kalau mau Ramadan kirim doa. Maka Pak RW hari ini khususnya ruahan kirim arwah khususnya Bapak Haji Suryadi bin Reja dan arwah-arwah yang lain. Tentu komunitas muslimin muslimat juga sama. Ini membuktikan apa? Begini, berarti anak-anaknya itu ingin berbakti kepada kedua orang tua. Sekalipun sudah di alam kubur tetap kirim doa dengan mengeluarkan sedekah beseknya, itu tanda bakti. Dan perlu disampaikan, siapapun yang bakti kepada orang tua, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup, itu rizkinya akan lancar, halal dan barokah. Maka begini, ini selalu saya sampaikan di YouTube saya sudah banyak. Pertama begini, kalau ada anak bakti kepada orang tua, tolong anak-anak ibu ajarkan tradisi ruahan kirim doa. Sudah meninggal, maka jangan hanya yang meninggal yang dibaktiin. Maka tradisi yang saya lakukan Bu, kalau mau Ramadan, orang tua kan sudah sepuh, kerja sudah nggak kuat, sementara harus puasa, malamnya terawih, maka sebagai anak upayakan itu berbakti dengan cara kirim. Ibu, bapak, ini mau Ramadan, saya kirim beras 50 kilo, saya kirim minyak, saya kirim susu, saya kirim korma, saya kirim duit. Yang seperti itu biasanya anak rizkinya halal dan barokah, lancar usahanya. Ajarkan kepada anak-anak ibu atau ibu yang masih punya orang tua seperti itu. Alhamdulillah saya bertahun-tahun berupaya seperti itu. Pokok mau Ramadan, mak, pak, ini saya tak kirim, minta barokahnya. Alhamdulillah lancar-lancar saja. Tapi kalau ada anak yang punya prinsip, boro-boro Pak Ustadz ngasih orang tua, buat anak saya aja nggak ada, buat dimasak aja nggak ada. Kalau ada anak punya prinsip itu, kacamata saya hidupnya semakin belangsak itu. Upayanya nggak maju-maju itu, karena pelit sama orang tua. Nah kita ngelihat Pak RW kita lah, sama orang tuanya itu totalitas. Yes, pokoknya asal ngasih. Yang namanya duit, yang namanya untuk masak keseharian. Maka oleh karena ini ruahan tradisi yang dibangun ulama ussalaf, kirim doa kepada arwah pun yang masih hidup, ayo dikasih. Ustaz,
Orang tua saya lebih kaya dari saya. Gitu. Lebih memiliki. Itu bagaimana? Tidak ada alasan, pengennya cari barokah. Kalau bahasa saya itu pengen ikan gede ya mancing, umpannya harus besar. Kalau umpannya kecil dapatnya ya kecil, kalau besar ya besar. Tapi ini ilmu yang hakiki. Kepengen sukses sebagai anak dalam urusan rizki dan kehidupan, selalulah berbakti kepada kedua orang tua. Salah satunya menjelang Ramadan ngasih. Lo ngasihnya cuma 300.000, giliran ke sana pulangnya bawa banyak banget itu. Itu kadang-kadang anak-anak yang tidak ngerti bagaimana cara untuk berbakti kepada orang tua. Baik, yang terakhir penutupan. Di sini saya sebagai tim pengajar setiap hari Kamis tentu banyak tutur kata yang kurang sopan, kata-kata yang kadang menyinggung perasaan. Untuk contoh, Nur Hayati mana? Nur Hayati yang suka bikin contoh mana itu? Sorry Nur ya, maafin Nur gitu. Ya, Nur Hayati yang suka bikin contoh. Dan semuanya lah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena memang manusia itu banyak khilaf. Yang kedua, apapun yang saya terima ini ya, baik bentuknya fisik atau non fisik, soalnya tadi udah bisik-bisik itu yang bungkusan merah suruh bawa pulang. Ini Pak Ustadz, ini untuk Pak Ustadz. Keren amat ini. Ini kalau mau saya jual aja ini. Bu, saya jual Bu, 1 juta. Iya, yang di rumah Masya Allah, karena saya full ceramah tiap malam, kalau pulang pasti bawa parcel ibu-ibu itu. Nanti malam ceramah Saban, besok malam muter ini full, siang malam full. Tinggal ngikutin di YouTube saya kan ada itu. Baik ibu-ibu yang saya hormati, di ujung karena kita saling minta maaf, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dimaafin apa enggak ini kira-kira? Sebaliknya kalau di situ ibu-ibu ada salah, saya juga akan memaafkan. Ujungnya kita minta ampunan dosa kepada Allah, istighfar bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal. Pakai hati ibu. Ya Allah Gusti, kami mohon ampun atas segala dosa hambamu yang kami sengaja dan tak kami sengaja, hanya kepadamu kami bertaubat, hanya kepadamu kami bertaubat. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tutur kata kurang sopan, nyuwun seh agunging samudra pamaksama, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul. Bu, saya ambil ini dulu ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ya Allah.
Saya off dulu. sudah menyampaikan Sebentar, jangan lama-lama. Saya sampaikan lah. pesan untuk kita semua. Selanjutnya